Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa. Jadi hari ini siang-siang kayak gini saya mau ngajak teman-teman ke kebun benih 2. Jadi kebetulan di samping bedengan atau tempat budidaya stek berakar, tempat perbanyakan kopi robusta. Jadi kita nanam Corolla. Jadi kita punya varietas namanya Corolla. Bekerja sama dengan Kabupaten Liwa di Lampung, Provinsi Lampung. Jadi kita lepas Corolla 1, 2, 3, 4. Nah kebetulan ini ada hasil sambung pucuk, grafting ya. Jadi ada hasil sambung pucuk. Nah kelihatan tanamannya tuh, Ini ditanam di pinggiran. Nah saya tunjukin dulu kayak gini ya. Ini sengaja ditanam di pinggir-pinggiran kayak gini, tujuannya biar enak dilihat aja. Kebetulan kakao juga kondisinya udah memprihatinkan, jadi kita coba ganti dengan kopi. Nah kopi, jadi ini ada bekas-bekas saya mangkas kemarin. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk mangkas ya. Jadi awal-awal fase masuk generatif. Jadi ini baru belajar untuk berbuah ya. Jadi ini hasil sambung pucuk mau belajar berbuah. Ini harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan adalah percabangan, karena kalau misalkan kita biarkan tidak dirawat, tipe percabangannya tidak dilakukan pemangkasan, nantinya hasilnya tidak begitu bagus. Nantinya hasilnya buahnya tidak akan lebat. Nah, jadi kemarin saya iseng nih, saya potong-potongin yang ini. Saya potong-potongin. Tujuannya adalah agar si cabang utama ini lurus terlebih dahulu. Jadi supaya lurus terlebih dahulu, nanti baru dia di cabang utama, di cabang produktifnya nanti muncul. Nah cabang produktif diusahakan jangan sampai 2 kayak gini modelnya tuh. Jangan sampai ada 2. Jadi harus 1 saja. Jadi modelnya yang seperti ini harus kita potong. Nah, terus yang kayak gini juga, yang tunas-tunas cacing, itu harus kita potong juga. Nah, aduh semutnya banyak banget ya. Nah, jadi nanti upayakan sebenarnya dari si cabang ini jangan sampai ada cabang yang tertutup seperti ini nih, tertutup dahan atau tertutup cabang yang lain. Yang seperti itu bagusnya adalah dipangkas aja kayak gini, dipangkas. Nah jadi efektif deh ya. Nah itu yang sebelah sananya mungkin karena kemarin saya cuman iseng doang. Ini kayak gini ya, cuman sebagian aja. Ini hari ini saya mau menuntaskan pohon yang ini. Jadi pohon yang ini aja yang akan kita kerjakan ya. Nanti yang lainnya yang di pinggir-pinggir ini nanti kita akan kerjakan sekalian. Nah yang ini juga model-model kayak gini. Ini cabang palsu ya. Kayaknya sih cabang palsu. Oh ya bukan cabang palsu. Nah ini bagusnya dipotong. Bisa dipotong. Cabang-cabang yang kayak gini harusnya kita potong saja. Nah terus yang cacing-cacing kayak gini, tunas cacing ini juga kita potong. Terus beberapa cabang mungkin harus kita potong, tapi saya mungkin harus fokus motongnya biar ngelihat tanamannya enak. Jadi saya pakai tripod aja ya sebentar. Nah jadi teman-teman, idealnya memang ini tuh memang berbentuk lingkaran ya. Jadi kanopinya itu memang idealnya adalah
melingkar seperti ini. Tapi yang sangat diperhatikan adalah panas banget ya. Siang-siang banget. Yang perlu diperhatikan adalah percabangannya. Percabangannya jangan sampai saling menutupi satu sama lain. Karena proses pematangan kopi itu harus membutuhkan matahari agar si buahnya itu matang serempak. Dan ketika masa penyerbukan itu lebih baik memang dia terbantu penyinarannya dengan baik. Jadi ketika pembentukan buah dan sebagainya harus ada bantuan sinar matahari. Maksudnya bantuan sinar matahari seperti apa? Suhunya itu sesuai dengan suhunya bisa masuk, suhunya bisa membantu proses pertumbuhan si kopi ini. Pertumbuhan maksudnya pembesaran buah. Jadi mari kita kerjakan. Contoh yang ini overlapping. Kalau overlapping kita buang. Nah, walaupun dia paling atas, ini overlapping kita buang. Terus ini juga overlapping. Yang overlapping kayak gini mari kita buang saja. Nah, yang overlapping kayak gini kita buang aja. Yang overlapping kayak gini kita buang aja. Karena tunas utamanya yang ini belum berbuah sama sekali. Jadi ini masih muncul bunga. Nanti dia akan berbuah. Nah, jadi mumpung dia sekarang prosesnya adalah sedang berbunga, itu kita sama-sama lakukan pemangkasan supaya buahnya terlihat bagus. Nah, jadi yang overlapping kita potong saja. Nah, yang overlapping kayak gini kita potong aja. Ini juga overlapping di cabang utamanya kita potong. Ini overlapping kita potong. Nah, terus yang overlapping dan tertimpa dia lebih baik dipotong saja. Yang ini juga overlapping, kita potong saja. Nah, ini juga overlapping, kita potong saja. Terus kita cari yang overlapping, kita potong, kita seleksi mana yang kiranya dia harus kita pertahankan ya. Nanti di akhir saya akan tunjukkan bentuk buahnya ya, bentuk buah dari corolla ini ya. Nah, kita potong biar nggak overlapping. Nah, jadi akhirnya mulai jarang ya, jadi tidak saling menutupi satu sama lain ya, tidak saling menutupi satu sama lain. Nah, nanti nextnya adalah PR-nya setelah ini berbuah serempak dan habis si buahnya, selanjutnya adalah baru kita memilih cabang yang nanti kita akan proyeksikan untuk panen di tahun berikutnya. Nanti mungkin akan ada di konten selanjutnya ya. Jadi yang sekarang kita bereskan terlebih dahulu yang ini. Yang overlapping kita buang. Nah, yang overlapping kita buang. Yang overlapping. Nah, ini membantu Nah, sudah lumayan ya. Nah, sudah lumayan ini. Nah, ini juga ada overlapping nih. Nah, tapi ini bisa membentuk yang ke sebelah sini ini aja nih. Nah, ini juga overlapping. Nah, jadi ini cabang yang utamanya ke sini, ini cabang yang utama. Nanti setelah ini berbuah serempak, nanti baru kita seleksi cabang selanjutnya. Kalau kita lihat ini dia bentuk buahnya. Jadi ini belajar ya. Jadi ini baru pertama kali berbuah yang ini ya. Jadi semuanya baru pertama kali berbuah dan namanya juga masih belajar, dompolannya masih sedikit. Nah ya, itu. Ini ada yang satu dompolan utuh besar, nah tapi dia masih sedikit, masih kecil-kecil ya. Namanya juga baru pertama kali berbuah. Nah nanti, nah ini besar-besar tuh ya. Nanti di panen yang kedua atau di berbuah yang kedua baru bisa buah ini bisa besar-besar dan dompolannya penuh gitu ya.
Ini juga harus rutin kita rawat. Kalau nggak kita rawat nanti dia cabangnya nanti tidak beraturan, jadi sulit kita melakukan perawatan selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan kontrol terus kopi yang ada di pagar ini, yang ada disimpan di tepian-tepian. Nanti kita akan kontrol dan kita akan bikin videonya sampai berbuah lebat ya. Jadi kita akan lihat terus perkembangannya seperti apa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.